Halo, perkenalkan nama saya Giri Suryayuda dengan NIM 241010076, kelas PKK 1 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan resume dan rangkuman tentang ilmu sosial dasar. Pembahasan kali ini pada pertemuan kelima yaitu kebudayaan. Langsung saja, kebudayaan adalah sistem nilai, norma, pengetahuan, adat, seni, kepercayaan, hukum, dan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh suatu kelompok. Kebudayaan mempengaruhi cara manusia berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan. Berikut adalah unsur-unsur utama kebudayaan. Yang pertama, bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan ide, perasaan, serta informasi. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan mencakup pemahaman dan informasi masyarakat tentang lingkungan, alam, teknologi, serta cara hidup yang diharuskan turun-temurun. 3. Sistem sosial dan organisasi sosial. Sistem sosial mencakup pola hubungan dalam masyarakat seperti keluarga, kelompok, dan organisasi, serta cara mengatur interaksi, peran, dan status sosial anggotanya. Keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi mencakup segala alat, teknologi, dan benda-benda material yang digunakan untuk masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Kelima, sistem mata pencaharian hidup berkaitan dengan cara masyarakat mengorganisasi ekonomi mereka seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dan jasa. Keenam, sistem religi atau kepercayaan. Sistem religi mencakup kepercayaan, upacara, dan praktis spiritual yang dianut oleh masyarakat yang memberikan makna dan tujuan dalam hidup. 7. Kesenian. Kesenian mencakup berbagai ekspresi estetika seperti seni rupa, musik, tari, teater, sastra, dan kerajinan. Kesenian merupakan cara masyarakat mengekspresikan identitas dan nilai budaya mereka. Berikut fungsi kebudayaan. Yang pertama, sebagai identitas sosial. Kebudayaan memberi identitas pada individu dan kelompok, memungkinkan seorang merasa menjadi bagian dari komunitas atau bangsa dengan nilai, bahasa, adat, dan tradisi tertentu. Yang kedua, pedoman perilaku. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman individu, menentukan apa yang pantas dan tidak dalam situasi sosial. 3. Pengendalian sosial. Kebudayaan berfungsi untuk mengontrol perilaku individu dan memastikan keterlibatan dalam masyarakat. Pendidikan dan sosialisasi. Kebudayaan berperan dalam pendidikan dan sosialisasi, mewariskan nilai, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi ke generasi. Kelima, pengintegrasian dan solidaritas. Kebudayaan memperkuat dan menyatukan anggota masyarakat melalui tradisi, upacara, dan simbol-simbol budaya. Keenam, alat perubahan dan adaptasi. Kebudayaan adalah alat yang memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan tantangan sosial. Selanjutnya, proses pembentukan kebudayaan. Yang pertama, internalisasi. Nilai dan norma kebudayaan diinternalisasi individu melalui sosialisasi, dimulai dalam keluarga dan berlanjut melalui pendidikan formal dan informal. Kedua, difusi. Difusi adalah penyebaran unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lain melalui perdagangan, penaklukan, migrasi, ataupun komunikasi antar budaya. Yang ketiga, akulturasi. Akulturasi terjadi ketika dua atau lebih kebudayaan bertemu dan saling mempengaruhi, menghasilkan perpaduan budaya baru tanpa menghilangkan identitas asli masing-masing. Keempat, inovasi. Inovasi adalah penciptaan unsur kebudayaan baru yang belum ada dalam suatu masyarakat, seperti teknologi, ide, atau cara berorganisasi baru. Perubahan budaya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kontak dengan budaya lain, perkembangan teknologi, perubahan lingkungan, dan perubahan sosial dan politik. Definisi kebudayaan. Kebudayaan adalah cara hidup yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok atau masyarakat, mencakup kepercayaan, nilai, norma, pengetahuan, adat istiadat, seni hukum, dan kebiasaan yang diwariskan antar generasi. Kebudayaan mencerminkan identitas masyarakat dan membentuk perilaku serta interaksi sosial anggotanya. Berikut elemen-elemen kebudayaan. Yang pertama, bahasa.
Bahasa adalah elemen paling penting dalam kebudayaan karena memungkinkan penyampaian gagasan, pengetahuan, dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan mencakup informasi dan memahami masyarakat tentang dunia, termasuk aspek alamiah, sosial, dan spiritual, serta pengetahuan tentang lingkungan, teknologi, kesehatan, dan cara hidup. Yang ketiga, sistem sosial dan organisasi sosial. Sistem sosial merujuk pada pola hubungan sosial dalam masyarakat, termasuk struktur dan peran-peran sosial yang ada di dalamnya. Ini juga mencakup bagaimana masyarakat mengatur kehidupan kolektif mereka. Keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup mencakup semua alat, perlengkapan, dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini juga mencakup teknik atau cara pembuatan dan sosial dan spiritual, serta pengetahuan tentang lingkungan, teknologi, kesehatan, dan cara hidup. Yang ketiga, sistem sosial dan organisasi sosial. Sistem sosial merujuk pada pola hubungan sosial dalam masyarakat, termasuk struktur dan peran-peran sosial yang ada di dalamnya. Ini juga mencakup bagaimana masyarakat mengatur kehidupan kolektif mereka. Keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup mencakup semua alat, perlengkapan, dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini juga mencakup teknik atau cara pembuatan dan penguatan peralatan tersebut. Yang kelima, sistem mata pencaharian atau ekonomi. Sistem mata pencaharian adalah cara masyarakat mengorganisasi produk, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan untuk bertahan hidup. Ini juga mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat. Yang keenam, sistem religi atau kepercayaan. Sistem religi mencakup kepercayaan dan praktik spiritual yang dimiliki oleh masyarakat. Ini termasuk keyakinan tentang Tuhan, dewa, roh, dan kekuatan gaib, serta berbagai upacara dan ritus yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Yang ketujuh, kesenian. Kesenian adalah ekspresi estetika dan kreatif yang dimiliki oleh masyarakat, mencerminkan nilai-nilai identitas budaya. Seni mencakup berbagai bentuk seperti seni rupa, musik, tari, teater, dan sastra. Baik, demikian materi pertemuan ketiga resume dan rangkum ilmu sosial dasar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.